Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mata kuliah Bahasa Indonesia dan Keilmuan untuk perguruan tinggi sebagai mata kuliah perdana atau salah satu mata kuliah di semester 1 yang membekali para mahasiswa, adik-adik semua dengan ilmu dasar Bahasa Indonesia Keilmuan yang terdiri atas pengetahuan tentang kalimat, pengetahuan tentang paragraf, pengetahuan tentang penulisan karangan, esai, dan makalah. Sehingga dalam pelaksanaan perkuliahan pada mata kuliah lain dari semester 1 hingga selesai nantinya, adik-adik akan memiliki bekal dalam melaksanakan tugas-tugas perkuliahan. Pada pertemuan yang ini, pertemuan kedua setelah minggu lalu kita membahas secara umum tentang mata kuliah, minggu pertama ini kita akan berbicara tentang kalimat yang terdiri atas 3 bagian, yaitu frase, klausa, dan kalimat. Pembahasan tentang kalimat tidak bisa dipisahkan dengan unsur-unsur pembentuknya, yaitu frase dan klausa, sebelum akhirnya sampai pada kalimat sendiri. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama tentang frase. Frase adalah kelompok kata. Jadi kita sudah tidak membahas tentang kata di sini. Kata, satu kata, burung misalnya, hadir sebagai satu kata. Dalam kesempatan ini kita sudah tidak membahas kata lagi. Kita membahas tentang frase atau kelompok kata yang terdiri atas beberapa kata. Kelompok kata ini terdiri atas unsur inti dan unsur keterangan yang tidak melampaui batas fungsi sintaksis. Artinya, karena dia lebih dari satu kata, maka dalam kata tersebut ada unsur inti, dan ada unsur tambahan yang memberikan penjelasan. Dan kedua unsur inti dan tambahan ini atau keterangan ini tidak melampaui batas fungsi sintaksis, artinya tidak sampai menjadi bagian dari sebuah kajian tentang kalimat. Mari kita lihat contoh di sini. Bagian pertama dan bagian kedua tentang frase dan kalimat. Bagian pertama disebut dengan frase, sementara nomor 2 yang merah adalah contoh kalimat. Angin adalah satu kata. Namun ketika dia difungsikan dalam sebuah konteks, dia menjadi bentuk yang paling sederhana dari satu frase. Karena diperdebatkan apa dia kata atau frase. Dalam hal ini kita lihat dia sebagai kata dan juga frase. Ketika disebut dengan kata, dia tidak terikat oleh konteks, tapi ketika dia terikat dalam sebuah penggunaan bahasa, maka dia menjadi frase yang paling sederhana. Yang kentara sebagai frase adalah ketika jumlah katanya lebih dari satu. Yang pertama tadi, setelah satu kata, angin sebagai unsur intinya, angin yang berhembus. Angin unsur inti, yang berhembus adalah unsur keterangannya atau pemberi penjelasan terhadap angin. Angin yang berhembus sepoi-sepoi. Angin sebagai unsur inti, yang berhembus sepoi-sepoi sebagai unsur keterangan yang memberi penjelasan kepada angin. Angin yang berhembus dengan kencang. Angin sebagai unsur inti, yang berhembus dengan kencang adalah unsur keterangannya.
Jadi dalam satu frase selalu ada satu unsur yang pokok yang menjadi inti dari kelompok kata itu. Sementara bagian yang lain adalah penjelasan atau keterangan yang melekat pada kata inti itu. Dan dia berfungsi sebagai satu fungsi, misalnya sebagai subjek atau objek atau pelengkap jika difungsikan dalam sebuah kalimat. Kalau dia ini disebut dalam hal ini sebagai angin, sebagai kata benda, maka dia disebut dengan frase kata benda. Nanti kita bahas khusus. Kemudian dalam contoh nomor 2, orang itu sangat ramah. Ada titik, ya. Ada huruf besar yang memulai orang itu sangat ramah, titik. Disebut dengan kalimat. Di mana di sini ada pesan yang utuh. Ada unsur subjek dan unsur predikatnya. Orang itu satu kesatuan frase, sangat ramah, satu kesatuan frase. Orang itu disebut dengan frase benda, sangat ramah adalah frase sifat. Ya. Kemudian membentuk subjek, orang itu sebagai subjek, sangat ramah sebagai predikat. Dia disebut dengan kalimat dan dia menghadirkan satu pesan yang lengkap. Kemudian yang kedua, orang yang sangat ramah itu tetangga ibuku. Orang yang sangat ramah itu satu kesatuan pesan yang intinya adalah orang. Yang sangat ramah itu adalah keterangan yang menjelaskan orang. Tetangga ibuku adalah satu kesatuan pesan lagi. Tetangga adalah inti dari kelompok kata itu. Ibuku adalah penjelasannya. Tetangga ibuku adalah satu kesatuan pesan. Ya. Kelompok kata yang menghadirkan satu pesan tertentu dengan satu unsur inti dan unsur penjelas. Dia sama-sama frase. Orang yang sangat ramah itu adalah frase benda. Tetangga ibuku adalah frase benda juga. Jadi dia posisi sebagai subjek. Orang yang sangat ramah itu, tetangga ibuku adalah subjek, adalah predikatnya, dan posisi kata benda juga. Sehingga posisinya bisa dibilang subjek kata benda, predikatnya juga kata benda. Atau frase benda. Ya. Kemudian berikutnya, orang yang berjalan dengan ibuku itu adalah adik sepupuku. Orang yang berjalan dengan ibuku itu satu kesatuan pesan. Dengan unsur inti adalah orang yang tetap. Karena penekanannya pada orangnya. Yang berjalan dengan ibuku itu adalah penjelasnya. Adalah unsur penghubung. Ya. Kata kerja pembantu. Adik sepupuku adalah satu kesatuan pesan. Dia adalah sepupu, ya, atau adik. Ya. Adik sebagai inti, ya, sebagai inti, atau adik sepupu. Ya. Adik sepupu sebagai inti dari adik sepupuku itu. Ya. Jadi bukan akunya, tapi adik sepupu. Ya. Yang menjadi inti dan ku menjelaskan. Dan dia juga merupakan frase benda di sini. Gabungannya menjadi kalimat. Ya. Orang itu sangat ramah, satu kalimat. Gabungan dari dua frase. Orang yang sangat ramah itu tetangga ibuku, dua frase yang panjang menjadi satu kalimat. Orang berjalan dengan ibuku itu satu frase panjang. Adalah kata kerja hubung. Adik sepupuku satu frase benda. Jadi gabung menjadi membentuk satu kalimat. Orang yang berjalan melenggang itu ialah pamanku. Orang yang berjalan melenggang itu adalah satu kesatuan yang membentuk frase. Ya. Ialah adalah penghubung. Pamanku adalah satu frase lagi. Paman, ya. Sebagai inti, ku sebagai penjelas. Jadi berbeda dengan nomor 1.
yang utuh berfungsi sebagai frase. Sementara yang kedua, ada frase-frase dalamnya, tetapi dia merupakan klausa. Kita lihat, selanjutnya ada macam-macam frase tadi Pak jelaskan tadi ya, sambil dengan contoh itu. Dan dalam hal ini ada beberapa macam frase. Yang pertama adalah frase verbal. Kata lain dari frase kata kerja. Karena intinya adalah kata kerja. Akan pulang, sedang membaca. Pulang dan membaca kata kerja sebagai inti. Akan dan sedang merupakan penjelasnya. Yang kedua ada frase nominal. Kata lain dari kelompok kata benda. Karena intinya adalah benda. Beras dari Cianjur. Beras itu adalah intinya. Gedung sekolah. Gedung sebagai intinya. Dan ini merupakan sesuatu. Kalau yang nomor satu, pulang dan membaca, kegiatan atau verbal atau kata kerja menunjukkan kegiatan. Sementara nominal menunjukkan sesuatu, menunjukkan benda. Beras dan gedung adalah benda. Kemudian frase adjektival. Adjektival adalah kata lain dari sifat. Kata sifat, intinya adalah sifat. Agak cantik. Cantik adalah sifat. Cantik sekali, cantik juga sifat. Kurang penuh, penuh adalah sifat. Penuh sekali, penuh adalah sifat. Dan kata-kata yang mendampingi adalah kata penjelasnya untuk memberi keterangan. Kemudian selanjutnya ada frase numeral yang berarti frase yang dibentuk oleh jumlah. Angka, ya, 5 helai kain. Penekanannya kepada jumlahnya. 10 kg beras. Jadi menunjukkan jumlah, ya, sebagai inti dari penekanan dari frase tersebut. Kemudian frase proposisi yang berarti kata depan, menunjukkan suatu bisa tempat, bisa waktu dan sebagainya. Di kamar, dari Jakarta dengan cepat, ya. Kalau kamar tempat, dari Jakarta tempat, itu berarti dia preposisi atau kata depan untuk tempat. Kemudian dengan cepat, cepat adalah sifat, ya. Dengan cepat dia merupakan preposisi atau kata depan yang menunjukkan kejadian sesuatu secara, ya. Terhadap ketentuan, terhadap adalah juga preposisi atau kata depan. Ke, dalam, pada, atas, di, ya, dan sebagainya merupakan contoh-contoh kata depan yang menunjuk pada yang mendahului satu kata benda atau kata-kata lainnya dengan memesan makna tertentu. Adik-adik sekalian, kita lanjut sedikit ya ke topik berikutnya. Kalau tadi kita bicara tentang frase, kita bahas tentang tadi perbedaan frase dan kalimat, kemudian contoh-contoh frase, wujud-wujud frase. Sekarang ini klausa. Klausa merupakan satuan gramatikal yang berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Nah, kalau tadi kan tidak ada subjek dan predikat fungsinya di frase. Kalau di klausa ada selalu unsur dua, subjek dan predikat, dan yang berpotensi menjadi kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh atau setiap tuturan yang dapat mengungkapkan suatu informasi secara lengkap. Sementara kalau klausa kita tidak bisa, tidak berada dalam posisi satuan gramatikal, tidak mengantarkan pikiran atau pesan yang utuh dan lengkap. Itu bedanya ya. Kita lanjutkan sedikit. Contoh di sini ya. Perbedaan antara klausa dan kalimat. Contoh di satu, yang pertama di atas. A, B, dan C. Sejak ayahnya meninggal, ia menjadi pendiam. Ketika kita mengatakan sejak ayahnya meninggal, kelihatannya kalimatnya bukan sebuah kalimat karena ada sesuatu yang hilang di situ. Sejak ayahnya meninggal. Kelihatannya kalau kita hanya mengatakan sejak ayahnya meninggal, terus diam, kayaknya ada yang aneh kan? Jadi dia itu klausa, itu cirinya klausa, itu bukan kalimat. Kemudian yang kedua,
yang menjadi pendiam. Nah, mungkin kalau ini berpotensi jadi kalimat, kalau dititik, kalau dia i-nya besar, kalau ditulis ya, iya itu huruf besar, pendiam tambah titik, ia menjadi pendiam. Dia klausa yang potensi menjadi kalimat. Ya. Nah, ketika digabungkan dua klausa tersebut, sejak ayahnya meninggal, ia menjadi pendiam. Nah, maka di sini dia menjadi kalimat yang mengantarkan pesan lengkap. Ia menjadi pendiam merupakan satu klausa, mungkin disebut dengan klausa inti atau klausa induk ya. Dia berpotensi menjadi kalimat, artinya dia bisa berdiri sendiri tanpa tergantung pada klausa yang lainnya. Sejak ayahnya meninggal sama sekali tidak bisa berfungsi sebagai kalimat. Tetapi ia menjadi pendiam ketika dia benar-benar tidak ada pendampingnya, dia bisa menjadi sebuah klausa. Namun dalam posisi contoh di sini karena ditulis dalam bentuk kecil, tidak ada titiknya, dia diasumsikan sebagai klausa. Dalam posisi tertulisnya, dalam posisi lisan tentu tidak bisa dideteksi demikian, tetapi dalam konteks penggunaannya dia diasumsikan sebagai bagian dari suatu kalimat. Kemudian pada contoh berikutnya, karena sakit, nggak mungkin kan kita berhenti begitu saja, tentu ada bagian lain yang tertinggal. Denny tidak hadir dalam seminar itu. Kalau yang A klausa, yang B juga klausa, tapi yang B ini berpotensi menjadi kalimat. Seandainya itu tertitik. Tetapi dalam konteks ini dia sengaja tidak tertitik dengan anggapan bahwa B ini merupakan bagian dari sebuah pesan lain. Sehingga ketika menjadi C digabung, karena sakit Denny tidak hadir dalam seminar itu, maka dia menjadi sebuah kalimat yang merupakan penggabungan dari dua klausa. Adik-adik sekalian, dalam konteks lisan, kalimat bisa sederhana sekali rupanya. Misalnya di A, ambilkan buku itu. Hati-hati, jangan duduk di situ. Ambilkan buku itu, hati-hati, jangan duduk di situ. Tiga-tiganya merupakan kalimat. Karena dia ada konteks yang menjelaskan. Dan dia merupakan satu pesan yang utuh dan lengkap. Adik-adik sekalian, mungkin ini pemaparannya kita tentang kalimat. Intinya, walaupun pendek sekali, misalnya dalam sebuah percakapan, khususnya lisannya, ada melihat sini ada nggak contoh lain? Mudah ya. Mungkin itu saja dulu. Jadi bisa saja dalam sebuah percakapan misalnya, kamu tinggal di sini ya? Benar Pak. Misalnya gitu ya. Oh, gitu kan. Misalnya, kamu tinggal di sini kah? Itu merupakan satu kalimat. Dijawab lagi, iya Pak. Iya Pak itu juga merupakan sebuah kalimat. Kemudian dibalas oleh penanya lagi dan bilang, oh juga merupakan sebuah kalimat. Walaupun dia cuma kata walaupun cuma mengatakan iya Pak, itu merupakan kalimat. Diakhiri dengan huruf besar di hari titik. Dan dalam pesan yang pendek itu ada konteks yang menjelaskan tentang keutuhan isi atau pesan dalamnya. Karena dia berkonteks lisan. Mungkin ini sementara bahasan kita tentang frase, klausa, dan kalimat pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.